Pernah nggak sih Anda repot ngurus verifikasi ijazah, buat lamar kerja, daftar kuliah, atau apa gitu? Atau malah khawatir ijazah kertasnya rusak, hilang, kena banjir misalnya? Nah, ini ada perubahan lumayan besar ya soal pengelolaan ijazah di Indonesia mulai tahun 2025 nanti. Betul banget. Hari ini kita coba telusuri bareng ya isi materi sosialisasinya tentang kebijakan pengelolaan ijazah pendidikan dasar dan menengah 2025. Fokusnya ke Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024. Iya, peraturan baru itu. Yuk kita pahami sama-sama, apa aja sih poin pentingnya? Terus, kenapa juga perlu ada perubahan? Dan dampaknya gimana nanti buat siswa, sekolah, sama proses verifikasi? Intinya sih ini arahnya ke digitalisasi ya, biar lebih efisien, lebih aman juga. Betul. Jadi kenapa perlu berubah? Ya karena sistem yang lama itu kan sangat bergantung sama kertas. Itu banyak kelemahannya loh. Kelemahannya apa ada tuh? Ya mulai dari pas ngirimnya, distribusinya, itu rentan. Terus resiko rusak karena bencana, ya kan? Banjir, kebakaran. Belum lagi potensi pemalsuan yang ya gitu deh, agak sulit dideteksi kadang. Dan juga kita belum optimal manfaatin teknologi yang ada. Oke, masuk akal sih. Nah, kebijakan baru ini tujuannya yaitu bikin tata kelola ijazah yang lebih akuntabel, lebih transparan, dan pastinya basisnya teknologi informasi. Sip. Oke, mari kita bedah nih inti kebijakannya. Dasarnya tadi Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024. Ada 3 prinsip utama nih kayaknya. Keaslian, terus ketepatan data, sama kepatuhan hukum. Bener, 3 itu pegangannya. Dan ini nih yang penting banget, harus diingat sama semua. Ijazah itu hak mutlak siswa yang lulus. Jadi, nggak boleh lagi ada cerita ijazah ditahan sekolah atau dinas pendidikan. Alasannya biaya SPP nunggak atau iuran lain. Nggak boleh itu. Nah, ini penekanan yang bagus banget soal hak siswa. Penting itu. Selain itu, yang berwenang nerbitin ijazah sekarang cuma satuan pendidikan ya istilahnya yang udah terakreditasi. Oh, harus terakreditasi ya? Terus kalau sekolahnya belum gimana? Nah, kalau belum mereka wajib nginduk. Jadi gabung ke sekolah lain yang sudah terakreditasi. Ini penting banget buat mastiin ijazah yang keluar itu memang dari institusi yang memenuhi standar mutu pendidikan kita gitu. Oke, biar standarnya terjaga ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling fundamental ya perubahannya, munculnya nomor ijazah nasional atau NIN. Iya, NIN. Ini nomor unik baru kan, ada 15 digit. Ingat ya, 15 digit, jangan ketukar sama NIK KTP Anda yang 16 digit. Nah, apa sih signifikansinya NIN ini? Kok kayaknya penting banget? Wah, ini NIN memang jantungnya sistem baru ini, Mas. Dibuatnya otomatis loh sama sistem pusat di Kemendikbudristek, datanya terintegrasi, unik buat tiap ijazah se-Indonesia. Otomatis ya? Keren. Iya, fungsinya itu bukan cuma nomor biasa, tapi ini kunci buat verifikasi keaslian. Cepet banget nanti ngeceknya. Jadi ini pergeseran besar ya. Dari kita percaya sama selembar kertas, jadi percaya sama sistem data yang terverifikasi. Jadi lebih susah dipalsuin gitu ya? Jauh lebih sulit. Harapannya gitu, dan proses ngeceknya sama siapa aja, misal HRD perusahaan atau kampus tujuan, jadi cepet dan akurat banget nanti. Oke. Selain NIN, proses nerbitinnya juga katanya jadi digital banget ya? Betul. Sekolah nanti bisa download template resmi gitu, terus cetak sendiri ijazahnya lewat sistem kementerian. Jadi lebih simpel ya? Iya, menyederhanakan logistiknya, tapi keabsahannya tetap terjaga. Bahkan nih, ada opsi pakai tanda tangan elektronik atau TTE yang tersertifikasi, selain tanda tangan basah yang biasa. Oh, bisa pakai TTE juga ya? Bisa. Nah, fondasi dari semua ini kan integrasi data yang kuat. Lewat apa? Lewat Dapodik, data pokok pendidikan. Ah, Dapodik lagi ya? Emang sentral banget ini kayaknya. Banget. Sistem ini nyambungin data siswa, kan ada NISN-nya tuh. Terus data sekolah pakai NPSN. Data guru ada NUTPK. Semuanya nyambung. Makanya validitas sama akurasi data yang diinput sekolah itu jadi vital banget, krusial. Terus data siswanya? Data siswa ini nanti juga akan dipadankan loh sama data kependudukan di Dukcapil. Pakai NIK. Jadi makin valid. Wah, berarti akurasi data Dapodik ini kunci utama banget ya. Gimana tuh sekolah mastiinnya? Apalagi mungkin di daerah yang koneksinya susah atau gimana gitu. Nah, itu memang tantangan ya, tapi sekaligus jadi fokus utama juga. Makanya ada langkah-langkah validasi sebelum NIN bisa terbit. Nggak langsung jadi. Gimana tuh tahapannya?
Jadi mulai dari cek data di Dapodik dulu, terus nanti keluar daftar nominasi sementara, DNS. Sekolah lalu menetapkan kelulusan, unggah SK-nya, ada verifikasi lagi, terus kepala sekolah bikin SPTJM, SPTJM, apa itu? surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi kepala sekolah jamin datanya benar semua, baru deh keluar daftar nominasi tetap atau DNT. Nah dari DNT ini baru sistem ngeluarin NIN. Prosesnya berlapis gini, biar minim kesalahan data. Oke, oke. Berlapis ya prosesnya. Menarik. Ada lagi nih pembaruan terkait, katanya ada rencana tes kemampuan akademik, TKA ya, di akhir SD, SMP, SMA. Mulai tahun ajaran depan katanya. Iya, ada rencana TKA. Ini wajib atau gimana? Sifatnya opsional kok, jadi nggak wajib ikut. Tapi hasilnya itu bisa jadi salah satu dasar pertimbangan, misalnya buat seleksi masuk ke jenjang berikutnya atau milih peminatan. Oh, jadi salah satu aja ya, bukan penentu utama. Bukan penentu utama kelulusan, tapi bisa jadi bahan pertimbangan seleksi. Ini sejalan juga sih sama upaya standarisasi dan pemetaan kemampuan siswa secara nasional. Datanya nanti juga terintegrasi. Oke. Dan katanya juga bakal ada portal publik ya ke depannya buat ngecek ijazah ini. Betul, ada rencana ke arah sana. Jadi nanti masyarakat umum, termasuk ya perusahaan, universitas, itu bisa ngecek sendiri keabsahan ijazah. Secara mandiri, gampang, tinggal masukin data tertentu, kayak NIN gitu mungkin. Wah, bagus banget dong kalau gitu. Jadi lebih transparan ya. Iya, harapannya gitu, meningkatkan transparansi dan kemudahan akses verifikasi. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, manfaat utama dari kebijakan baru ini apa aja? Kayaknya percepatan digitalisasi layanan pendidikan ya. Iya, itu pasti. Terus, motong birokrasi juga kayaknya. Jadi lebih efisien, kepercayaan publik juga bisa naik, dan yang paling penting, melindungi hak siswa buat dapat bukti lulusnya. Tepat sekali, itu rangkuman yang bagus. Tata kelola yang lebih modern, lebih aman, ini harapannya bawa dampak positif yang luas deh. Sip. Jadi rangkuman singkatnya buat Anda semua. Indonesia lagi bergerak nih menuju sistem ijazah yang lebih modern, aman, terintegrasi digital. Kuncinya ada di NIN itu tadi. Dan yang penting, lebih melindungi hak-hak siswa. Betul. Buat Anda artinya apa? Ya urusan verifikasi ijazah nanti harapannya jadi lebih simpel, lebih cepat. Keamanan bukti pendidikan Anda juga lebih terjamin lah ya. Nah, sebagai penutup nih ya, coba kita renungkan sedikit. Kalau ijazah, dokumen yang krusial banget ini, bisa didigitalisasi dan diverifikasi segampang ini, kira-kira aspek apa lagi ya dari identitas kita atau kredensial penting kita yang lain yang mungkin bisa nyusul pakai sistem serupa? Menarik juga pertanyaannya. Coba bayangkan kemudahan dan keamanannya kalau sistem kayak gini bisa diterapkan lebih luas lagi. Ini kayaknya membuka cakrawala baru ya tentang gimana kita ngelola dan ngebuktiin pencapaian kita, identitas kita di era digital ini.